Oke. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ramli, mohon maaf ini mengganggu Pak. Ya, Pak Sus, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, sebenarnya ada yang ingin dibicarakan ini Pak. Mungkin bisa meluangkan waktunya ini Pak. Oh iya, siap Pak. Nanti saya luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Suspenti. Iya Pak, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya butuh bimbingan dari Bapak mengenai permasalahan saya. Artinya yang selama ini yang mengganjal dalam hati saya nih Pak. Uh, uh, nah, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Pak Suspenti harapkan yang nantinya menjadi solusi atas apa yang Pak Suspenti hadapi saat ini? Iya Pak, permasalahan saya ini terjadi artinya dalam lingkungan sekolah saya ini Pak. Ini kan saya membuat salah satu kelompok. Artinya dalam kelompok itu saya membantu satu kelompok belajar. Ada kelompok belajar kelas rendah, ada juga kelompok belajar kelas tinggi. Nah, di dalam kelompok itu saya mengalami kendala di kelompok kelas rendah, Pak. Ya, berarti terkait dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, Iya, Pak. kira-kira dari dua kategori itu, ya kelompoknya ini seperti apa yang ingin dibentuk oleh Pak Sus? Apa kelompoknya sesuai dengan tingkatan kelas tadi, atau nanti kelompoknya sesuai dengan masing-masing guru mata pelajaran? Oh iya Pak, yang saya bentuk itu berdasarkan kelompok kelas Pak. Artinya yang kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelas tinggi itu 4, 5, 6. Nah di kendala saya itu di kelompok kelas rendah Pak. Kebetulan saya ini mengajak teman-teman yang kebetulan di kelas rendah. Kebetulan kelas rendahnya itu kelas 1 dan 3. Nah, di situ kendala saya di saat saya mengajak untuk membuat di suatu komunitas, itu sepertinya mereka itu tidak suka, Pak. Ya, berdasarkan analisa Pak Sus, kira-kira apa yang membuat mereka tidak suka? Ya, Ya, maksudnya mungkin ada sesuatu hal yang Pak Susbenti melihat, oh kayaknya teman-teman ini tidak suka di mana begitu. Kira-kira apa yang menjadi kendalanya itu sampai mereka tidak suka? iya Pak, kendalanya bahwa di saat mau untuk dibuatkan dalam satu satu eh, kelompok kelas rendah itu kan saya buat komunitas kelas rendah dan kelas rendah dan kelas atas. Nah di situ katanya bahwa untuk komunitas itu hanya untuk kami sebagai sekolah penggerak saja Pak, ya guru penggerak itu tidak usah dilibatkan kami karena kami itu sudah tua-tua. Nah, saya pun sudah memberikan gambaran bahwa itu bukan hanya untuk guru penggerak saja, kita juga termasuk, boleh saja, tidak apa-apa. Gitu, Pak. Berarti kendala yang menurut Pak Sus ini
Jadi menurut teman-teman yang lain bahwa komunitas ini hanya untuk guru penggerak saja, ya, tidak melibatkan guru-guru yang lainnya. Iya, mereka itu sepertinya berasumsi begitu, Pak. Nah, jadi saya ingin berbicara seperti ini. Agar supaya guru saya ini bisa masuk dan berperan aktif gitu, Pak. Nah, berdasarkan kendala yang Pak Suspenti sampaikan, kira-kira apa rencana ke depannya yang akan Pak Suspenti lakukan agar teman-teman yang tadi itu tidak mau terlibat aktif, ya bisa terlibat dalam rencana komunitas yang akan dibentuk. Iya, Pak. Dalam pemikiran saya bahwa artinya dalam secara ini, Pak, artinya dalam pemikiran belum fix juga ini, Pak, bahwa rencana saya supaya mereka itu bisa masuk ke dalam lingkup yang saya bentuk itu, yang pertama saya membuat suatu maksudnya agar supaya komunitas saya itu terlihat seperti, artinya kostum lah, anggaplah seperti kostum. Artinya bisa menggugat hati mereka, sudah melihat dari kostum yang ada dari komunitas itu, mereka oh berarti kita mungkin dalam ini ada seperti inilah. Nah itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berkonfirmasi dengan pimpinan saya, ya ini di kecamatan, baik itu korwilnya ataupun dengan pengawasnya, bahwa saya menginginkan bahwa komunitas saya itu dilegalkan agar supaya mereka ini lebih terpercaya lagi bahwa komunitas ini legal untuk mereka, sehingga di saat mereka mempergunakan SK ini seperti dalam kenaikan pangkat itu bermanfaat juga untuk mereka. Begitu, Pak. Kemudian yang ketiga, saya ingin menonjolkan bahwa komunitas saya itu yang ada di sekolah saya itu ke sekolah-sekolah lain. Begitu, Pak. Nah, ada tadi yang menarik menurut saya terkait dengan kostum dan juga nanti mendapatkan ya, legalitas dari kecamatan. Nah, kira-kira menurut Pak Sus, apa itu bisa menimbulkan ketertarikan dari teman-teman itu? Maksudnya dengan rencana aksi itu, ya menurut Pak Sus ya, efektif atau mungkin ada jalan yang lain yang akan direncanakan atau yang akan dilakukan selain apa yang tadi Pak Suspenti sampaikan? Kalau menurut saya untuk jalan lainnya itu atau cara lain itu, kalau menurut saya ya seperti itulah caranya, Pak. Tinggal begitu caranya. Artinya saya sudah memberikan gambaran bahwa komunitas ini bukan hanya untuk kita saja. Artinya di sekolah-sekolah lain, artinya di sekolah penggerak-penggerak itu sudah terbentuk komunitas-komunitas, dan nantinya kami sebagai sekolah bukan penggerak itu akan mendapat imbasnya dari sekolah penggerak. Nah, maka dari itu alhamdulillah saya sebagai guru penggerak itu saya membentuk terlebih dahulu
Sehingga di saat ada pengimbasan dari sekolah-sekolah penggerak, itu nantinya itu sudah ada di sekolah saya. Begitu, Pak. Ya, baik Pak. Nah, terkait dengan ya rencana aksi tadi yang sudah direncanakan oleh Pak Suspenti, bagaimana Pak Suspenti berkomitmen agar rencana itu bisa terlaksana dan juga bukan hanya sekedar terlaksana, tapi ketercapaiannya bisa diukur berdasarkan kriteria atau instrumen yang Pak Suspenti akan lakukan. Iya, nantinya untuk komunitas saya ini akan ini kan nantinya komunitas saya itu akan dibentuk, akan dilegalkan kan oleh dinas, oleh pengawas. Jadi nantinya kami akan mengimbaskan ini ke sekolah-sekolah lain, dan kebetulan saya termasuk dalam pengurus KKG Gugus. Jadi ini nantinya saya akan mengimbaskan ke teman-teman gugus, teman-teman yang ada di gugus saya. Jadi bahwa komunitas itu bukan hanya termasuk untuk sekolah penggerak atau mungkin untuk guru penggerak saja. Jadi komunitas ini sangat bermanfaat untuk kita dalam membahas masalah-masalah yang ada di sekolah ataupun di kelas kita. Jadi itu, Pak. Ya. Nah, ya terkait dengan rencana tersebut, apa mungkin ada alternatif lain ya selain melibatkan dari ya dinas atau pihak terkait yang mungkin skala yang lebih rendah atau di lingkungan Pasus sendiri, artinya yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang kurang berminat dengan rencana yang akan dilakukan tersebut. Iya, Pak. Untuk memberikan motivasi itu saya juga sudah berkolaborasi dengan pihak dinas, dengan pihak kepala-kepala sekolah, baik itu sekolah penggerak. Kebetulan di wilayah kami itu sudah ada 2 sekolah, dan kebetulan di forum-forum kami itu ada didampingi oleh kepala sekolah penggerak. Jadi di situ saya pun memberikan saran kepada mereka agar supaya di saat pendampingan mereka juga bisa memberikan motivasi kepada guru-guru, termasuk guru-guru saya yang ada di forum itu, sehingga mereka bisa terlibat langsung. Jangan hanya dalam zona amannya mereka, sehingga mereka itu tidak, maksudnya tidak terupdate lah, seperti itu. Artinya dalam pengembangannya itu mereka supaya terbawa alur lah dalam komunitas ini. Jadi begitu, Pak. Ya, baik Pak Sus. Ya, jadi ya dengan dialog kita ini ya, semoga apa yang direncanakan ya, dalam hal ya, mengantisipasi permasalahan yang ada ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di lingkungan Pak Suspenti. Nah, baik Pak, mungkin ya, pembicaraan kita cukupkan. Selanjutnya kita ke refleksi. Jadi ada 3 hal yang kita akan refleksikan. Jadi yang pertama, ya bagaimana perasaan
Pak Suspenti, sebelum kita melakukan dialog dan saat kita berdialog dan bagaimana ke depannya. Iya Pak. Tadinya saya sebelum melakukan dialog dengan Bapak, saya itu bingung. Artinya solusi apa yang saya harus lakukan, kemudian cara-cara apa ya lagi yang saya harus perbuat agar supaya teman-teman saya itu bisa bersama. Mereka tidak tersisi dari kegiatan yang kami laksanakan, bahkan artinya mereka itu lebih akrab lah dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Nah, setelah saya melaksanakan ini, alhamdulillah pikiran saya juga sudah mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide-ide setelah saya berbicara dengan Bapak. Insya Allah nantinya ini ke depannya akan saya laksanakan dan akan saya konfirmasikan kembali dengan Ketua Gugus, dengan bapak-bapak pengawas yang ada di kecamatan ataupun kepada Korwil nantinya, Pak. Nah, selanjutnya untuk penerapan ke depan, nah kira-kira apa yang akan Pak Suspenti lakukan agar yang sudah direncanakan ini bisa terlaksana dan ketercapaiannya seperti apa? Ya, rencana saya pastinya ini akan saya akan laksanakan seperti apa yang saya bicarakan dengan Bapak tadi, ya, ini akan membuat komunitas ini lebih baik lagi dan lebih terarah, dan akan saya imbaskan artinya ke gugus, artinya di kelompok gugus, dan kedepannya insya Allah ini akan terlaksana, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suspenti telah melakukan dialog pada kesempatan ini. Ya, semoga kedepannya permasalahan yang muncul di lingkungan satuan pendidikan yang tempat saat ini Bapak bekerja berjalan dengan lancar terkait dengan rencana aksinya. Yuk. Baik, mungkin kita sudah bisa selesaikan dialog pada kesempatan ini, dan iya, Pak. saya menunggu kabar perkembangan berikutnya terkait dengan rencana yang sudah insya Allah akan dikabarkan kembali, Pak. Ya, baik, jadi kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suspenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli. Gimana kabarnya, Pak Ramli? Iya, Pak, saya mau konfirmasi terkait yang sudah saya. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Ya. Ya, mungkin Pak Suspenti sudah membaca apa yang saya japrikan lewat WA yang ingin saya komunikasikan. Oh, yang kemarin, Pak. Yang kemarin. Ya. Iya, Pak. Iya, sudah dibaca ini, Pak.
Ya, kira-kira apa yang perlu saya bantu ini Pak Ramli? Silakan Pak Ramli. Eh, ya begini Pak, ya. Nah, jadi saya itu ya agak sedikit eh, kendala pada saat ini. Ya, jadi terkait dengan eh, apa murid-murid yang banyak ya belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, jadi saya itu ya agak ya terkendala ketika melakukan proses pembelajaran ya, khususnya yang berada di tingkat SMA, SMK, Pak Sus, begitu. Oh, artinya yang Pak Ramli artinya Pak Ramli di sini statusnya sebagai gurunya ya Pak? Atau mungkin ada orang lain yang dimintakan bantuan atau gimana Pak? Saya sendiri Pak. Oh, oh iya iya iya. Kendalanya seperti itu Pak. Iya Pak. Iya, mungkin ada Pak Ramli sudah eh, melakukan, artinya melihat dalam seperti apa bahwa siswa itu atau murid-muridnya Bapak eh, belum bisa membaca. Mungkin ada tahap-tahap awalnya, Pak. Uh, ya begini Pak. Ya, jadi kan ya, waktu di awal semester ya, itu kan ya, masing-masing guru mata pelajaran ya, telah melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Ya, jadi eh, ya, tujuannya agar kita dapat mengetahui kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa, ya, terutama terkait dengan mata pelajaran. Nah, Iya. berdasarkan dengan diagnostik itu, nah, jadi saya menemukan eh, cukup banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian dengan ya, fase yang berada di tingkat SMA SMK nah, itu masih jauh dari tujuan dan capaian yang ada di elemen untuk pelajaran mata pendidikan agama Islam. Begitu Pak. Oh, oh berarti Pak Ramli ini artinya basicnya ke agama ya? Iya Pak. Jadi saya Oh, di sekolah ini sebagai guru pendidikan agama Islam dan khususnya mengajar di kelas 1. Nah, di kelas 1 itu yang saya menemukan yang cukup lumayan banyak sehingga ya, ketika saya melakukan proses pembelajaran terutama ya, terkait dengan membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya, kemudian menerjemahkannya itu, ya disitulah apa kendala yang saya identifikasi Pak terkait dengan pelajaran saya. iya. Iya, banyak juga yang ini nantinya ini Pak ya. Banyak juga permasalahannya seperti itu. Eh, mungkin dalam mungkin dalam benak hati kecilnya Pak Ramli itu atau mungkin dalam pemikirannya Pak Ramli eh, dari permasalahan yang dihadapi mungkin ada ada mungkin jalan keluar yang nantinya akan Pak Ramli lakukan sehingga permasalahan Pak Ramli ini berkurang atau mungkin cepat terselesaikan lah. Eh, ya Pak, jadi ya, terkait dengan rencana ke depannya itu, saya ya, ya, menggunakan dua alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Alternatif yang pertama itu eh, dengan menggunakan model tutor sebaya. Ya, jadi
teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran, itu saya jadikan sebagai tutor sebaya bagi teman-teman lainnya yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian alternatif yang kedua, nanti saya akan berusaha mengundang lembaga yang pakar di bidang pemberantas buta huruf Al-Quran tersebut. Nah, jadi saya berinisiatif berkolaborasi dengan dua hal tersebut agar permasalahan dan kendala yang saya hadapi bisa minimal berkurang dari jumlah yang saat ini yang belum bisa membaca Al-Quran. Begitu Pak. Ya, ya Pak Ramli, ini Pak Ramli sudah menggunakan dua model ya, yang nantinya artinya Pak Ramli terapkan. Nah, dari saya tertarik dengan model tutor sebayanya Pak Ramli gitu. Artinya pelaksanaannya gimana ini Pak dalam tutor sebaya? Yang nantinya Pak Ramli terapkan, apakah Pak Ramli sambil ngajar, kemudian ada temannya yang sambil ngajar juga, apakah nantinya penerapannya akan tidak berbeda nantinya gitu? Ya, jadi terkait dengan tutor sebaya itu pelaksanaannya ada dua macam Pak. Nah, jadi yang pertama ketika proses pembelajaran berlangsung dan ada yang di luar proses pembelajaran. Nah, di luar proses pembelajaran itu sifatnya dengan membentuk komunitas praktisi. Jadi saya mengelompokkan murid-murid yang sudah bisa membaca Al-Quran, ya, kemudian saya bimbing dulu mereka, saya berikan penguatan sehingga nanti ketika mereka membimbing teman-temannya yang belum bisa membaca Al-Quran, itu mereka sudah tahu bagaimana cara membimbing teman-temannya, ya minimal ya sudah bisa mengenal huruf-huruf terkait dengan baca, tulis dan hafal Al-Quran. Ya, seperti itu Pak. Iya. Kemudian untuk artinya sambil maksudnya sambil Pak Ramli ngajar, kemudian juga temannya juga ngajar begitu Pak ya? Iya, jadi itu desainnya lebih kepada pembelajaran ya yang berdiferensiasi terkait dengan proses dan konten Pak. Ya, jadi prosesnya seperti apa dan berbasis kontennya itu sesuai dengan tingkat kemampuan anak Pak. Jadi mungkin ada anak yang ikro 1 sampai 3, kemudian ada yang ikro 4, 5 dan 6, dan ada yang sudah mulai bisa membaca tapi bacaannya masih maksudnya belum terlalu lancar, kira-kira begitu Pak. Iya, berarti ada beberapa kelompok begitu Pak ya, nantinya akan Bapak terapkan untuk tutor sebaya seperti itu. Iya Ada Pak. beberapa kelompok nantinya. Iya, iya. Tapi dalam metode yang sama begitu Pak ya? Iya Pak, tetap dia di dalam proses pembelajaran, tapi dia berdiferensiasi proses dan juga berdiferensiasi konten. Iya Pak. Nah, yang kedua itu lebih menarik juga ini Pak. Artinya di sini mengundang lembaga pakar di bidang untuk buta aksara Arab ya Pak. Itu yang nantinya Bapak nantinya undang begitu. Nah, iya Pak, ya. Ya, berarti di sini Bapak membuat seperti permohonan atau gimana itu Mbak?
Iya Pak, terkait dengan yang melibatkan pakar atau lembaga itu, ya tentu saja melalui permohonan dan juga agar dia lebih menguatkan, nanti dibuatkan MOU-nya Pak. Jadi apa mungkin hanya sekali saja menyurat, ya, tapi ke depannya nanti akan dibuatkan ya semacam jadwal ya kapan dan di saat apa nanti lembaga itu akan datang dengan sendirinya memberikan pembimbingan terkait dengan bagaimana memberantas buta huruf Al-Quran. Iya. Eh, Terkait dengan dua caranya Pak Ramli ini, dua cara yang Pak Ramli laksanakan ini, apakah dia nantinya tidak akan terbenturan Pak nantinya dalam pelaksanaan? Di sini ada nantinya pada model tutor sebaya, kemudian nantinya apa mengundang lagi seperti itu Pak. Ya, nanti mekanismenya itu sesuai dengan apa rencananya itu Pak. Jadi nanti dia akan dibuatkan jadwal Pak. Akan dibuatkan jadwal. Nah, kemudian dengan jadwal itu nanti saya akan mengatur. Ya tentunya kan kalau apa ya, berkaitan dengan tutor sebaya, ini kan dia berkaitan dengan di dalam sekolah. Ya, tentu ini apa mengaturnya tidak terlalu sulit. Nah, cuma mungkin yang akan melibatkan lembaga atau yang kompeten di bidangnya itu, mungkin apa saya akan menjadwalkannya ya maksimal 1 bulan itu 2 kali. Ya, 1 bulan 2 kali dan dengan pertemuan itu ya minimal bisa terlihat hasilnya dengan jelas. Begitu Pak. Ya, berarti untuk tutor sebayanya pada jadwal yang lain, kemudian untuk mengundang dari lembaga itu juga dalam diselipkan begitu Pak, yang nantinya akan Bapak terapkan gini. Iya Pak, nanti dia disisipkan di waktu yang kosong, yang tentunya itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Seperti Oh itu iya, Pak. ya, ya dari dua model ini mungkin ada cara lain yang mungkin terbenak dalam hati Pak Ramli agar supaya anak ini lebih cepat lagi memahami bahwa metode baca Al-Quran ini cepat gitu. Kira-kira mungkin ada cara lainnya. Ya, terkait dengan cara lain, jadi saya memilih alternatif dengan privat Pak. Jadi bimbingan individu, ya, bimbingan individu, artinya apa ini lebih intens lagi bagaimana apa pembimbingan itu bukan dilakukan dalam kelompok tapi per individu. Nah, tentunya ini hanya alternatif terakhir saja. Jadi kalau dengan dua alternatif yang awal tadi itu sudah bisa maksimal, ya alternatif yang ketiga ini mungkin tidak akan digunakan. Tapi kalau alternatif yang kedua itu belum maksimal, maka saya akan menggunakan alternatif yang ketiga. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, Pak Ramli, saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan apa yang Pak Ramli rencanakan, insya Allah ini akan terlaksana dengan baik ya Pak Ramli ya. Ya Pak, ya. Ya, dan mungkin waktu kita ini sudah 20 menit atau berapa menit ini Pak Ramli, sudah cukup lama waktunya kita. Jadi mungkin akan kita akhiri saja ini pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui dengan perasaannya Pak Ramli sebelum melaksanakan
diskusi kita pada hari ini, dan sesudah dan setelahnya kira-kira bagaimana pandangan Pak Ramli nantinya. Ya Pak, jadi ya sebelum tadi saya melakukan dialog, jadi saya itu ya masih bingung kira-kira bagaimana melaksanakan rencana aksi terkait dengan bisa menuntaskan siswa yang belum membaca Al-Quran. Jadi itu yang perasaannya. Kemudian dengan dialog ini saya mendapatkan gambaran bagaimana langkah awal dalam melaksanakan rencana aksi, kemudian bagaimana mengevaluasinya, kemudian juga dengan siapa akan menjalin kerjasama agar kendala yang dihadapi itu bisa terselesaikan. Itu Pak. Iya, ya Pak Ramli, mudah-mudahan ini akan terlaksana sesuai dengan rencana Pak Ramli. Dan untuk selanjutnya mungkin nantinya setelahnya Pak Ramli bisa diinformasikan ke saya lagi Pak, agar supaya saya bisa mengetahui perkembangannya Pak Ramli nantinya. Iya Pak, jadi untuk rencana penerapan ke depannya, jadi saya berusaha menargetkan dalam kurun waktu 3 bulan atau paling lambat 1 semester, dengan 2 alternatif itu, dengan solusi yang ada, semoga bisa memberikan hasil yang maksimal bagi siswa yang mengalami kendala atau yang belum bisa membaca Al-Quran. Iya. Begitu Pak. Ya, berarti dalam 3 bulan saya akan mendapat informasinya lagi Pak, atau nantinya 6 bulan lagi? Iya Pak, saya akan usahakan. Jadi akan ada rilis terbaru dari ketercapaian siswa dan perubahan terkait dengan belum bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa membaca Al-Quran. Begitu Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan Pak Ramli ya, ini pastinya akan terlaksana, dan perkembangan ini akan saya tunggu, dan pastinya saya yakin Pak Ramli bisa ini semuanya. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Ramli untuk diskusinya hari ini. Memang menarik pada untuk hari ini kita punya diskusi kita, dan kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini ya, Pak Ramli ya. Ya Pak, saya mengucapkan terima kasih karena Pak Suspensi telah meluangkan waktu mendengarkan apa yang menjadi kendala saya. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Dan memberikan bagaimana saya mencari solusi dan meningkatkan apa yang ingin saya kembangkan. Iya. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.